Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Di masyarakat kita sering kali dikenal dengan pohon angker. Memang pohon itu terlihat besar dan menakutkan. Angker terasa. Katanya ada penunggunya. Tapi yang harus kita pahami tentunya, dan kita pandang segala sesuatunya dengan syariat dan akal sehat kita. Coba perhatikan pohon. Ia benda mati, ia benda yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, bukan? Iya. Ia ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Ia pun juga tumbuh dengan izin dari Allah. Betul. Ketika ada pohon itu ada yang menebangnya, apakah pohon itu bisa membela dirinya? Tidak. Dan apakah pohon itu bisa menyelamatkan seseorang dari mara bahaya? Jawab juga tidak. Kalau begitu, buat apa dikatakan sebuah pohon itu angker? Oh, karena pernah ada orang yang lewat ke situ, kesambet, kemudian sakit. Subhanallah. Bukankah yang memberikan sakit, manfaat, mudarat adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata, "Fa'idha wa idha maridtu fahuwa yashfin." Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya telah kehendaki. Allah juga berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu." Apabila kamu ditimpa dur, ya mudarat, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Demikian pula para jin pun tidak akan bisa memberikan mudarat kepada manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah ya akhi, bahwasanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang menggantungkan senjatanya, pedangnya di sebuah pohon yang disebut dengan Dzatu Anwab. Dan waktu itu Nabi SAW bersama pasukannya menuju Hunain. Di antara mereka ada yang masih baru masuk Islam. Ketika mereka melihat orang-orang yang sedang beriktikaf di dekat pohon tersebut, ngelap berkah. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwab kama lahum dzatu anwab. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon Dzatu Anwab sebagaimana mereka punya pohon Dzatu Anwab. Maka Rasulullah SAW marah dan berkata, Allahu Akbar, innahas sunan. Allahu Akbar, ini adalah sunnah orang-orang sebelum kalian. Qultum kama qalat Banu Israel. Kalian sudah mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika itu Nabi Musa melewati suatu kaum yang menyembah patung sapi. Kemudian kaumnya Nabi Musa berkata, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Di sini Rasulullah menyerupakan orang yang ngalap berkah kepada suatu pohon. Padahal pohon tidak bisa memberikan keberkahan. Pohon tidak bisa memberikan manfaat. Pohon tidak pula bisa menolak mudarat. Lalu mereka menggantungkan dengan keyakinan bahwa pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat dan keberkahan. Berarti ia sudah menjadikan pohon itu sebagai ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akhal Islam, setan ingin sekali bagaimana manusia jatuh kepada kesyirikan. Dengan berbagai macam cara, setan berusaha untuk supaya manusia mempunyai keyakinan-keyakinan
yang tentunya berbau kesyirikan. Terkadang mereka mengatakan bahwasannya pohon ini ya, kalau kita tidak melakukan izin, permisi atau yang lainnya, biasanya kita kesambet. Tahukah kita ya akhul Islam azanillahu wa iyyakum, bahwa para jin itu terkadang sengaja menyakiti manusia tentunya dengan izin Allah supaya manusia kemudian menghormati dirinya. Manusia kemudian mengikuti keinginannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dibikinlah sesajen-sesajen. Dibikinlah kemudian sembelihan-sembelihan untuk para jin. Sehingga akhirnya manusia pun jatuh kepada kesyirikan. Padahal Nabi SAW bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kelak di hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan manusia dan jin. Lalu Allah ta'ala berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istaktsartum minal ins. Pada hari itu Allah akan mengumpulkan jin dan manusia di padang mahsyar. Lalu Allah berfirman, wahai para jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins. Lalu berkatalah wali-wali mereka dari manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, sebagian kami telah merasakan kesenangan dari sebagian yang lainnya. Subhanallah ikhwatul Islam, para jin itu akan ditanya oleh Allah dan dikatakan kalian telah banyak menyesatkan manusia. Iya. Jin itu berusaha untuk supaya manusia mendekatkan dirinya, mendekatkan dirinya kepada jin dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan. Dengan meyakini bahwasannya pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sehingga akhirnya manusia takut dengan keangkerannya. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Akhirnya diseret kepada kesyirikan. Dengan apa? Melakukan ibadah-ibadah. Ya taqarrub dengan menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kita yang berfikir dengan akal yang waras saja, pasti kita akan mengatakan bahwa apalah manfaatnya, apa daya pohon tersebut. Pohon tidak bisa memberikan manfaat apapun juga. Ia makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Hanya karena badannya yang besar, yang Allah ciptakan begitu besarnya, lantas kemudian ya kita pun tergoda, kemudian akal sehat kita pun hilang, lalu menganggap bahwasanya pohon tersebut bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak ya akhul Islam. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, apabila kita singgah di suatu tempat, kata Rasulullah, man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat, lalu ia mengucapkan doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Lam yadurrahu syai'un, maka ia tidak akan dibahayakan oleh apapun juga. Jadi Rasulullah ajarkan kepada kita adalah doa ini, bukan perkata permisi atau minta izin kepada ya penunggu pohon itu katanya. Tidak ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kelak pada hari kiamat, para jin itu akan berlepas diri. Ya, ketika Allah mengabarkan tentang perang Badar, lalu setan itu menggoda kaum musyrikin untuk terus memerangi Rasulullah dan pasukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ya falamma tara'atil jam'an. Ya, ketika dua pasukan itu telah bertemu, maka setan ini berkata, ya inni ara ma la taraun, inni akhafullah. Ya aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Aku berlepas diri dari kalian. Itulah syaitan ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi azani Allah wa iyyakum, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah.
Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jin tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Semua kecuali dengan izin Allah. Maka tauhidkanlah Allah. Janganlah kita meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang tidak-tidak. Dengan mengatakan bahwa pohon ini angker sehingga ya bisa memberikan mara bahaya, mudarat kepada kehidupan manusia. Dan itu adalah agamanya kaum musyrikin, bukan agama Islam sama sekali. Semoga kita diselamatkan dari kesyirikan ya akhi. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk senantiasa mentauhidkannya, dan agar hati kita dijauhkan dari waswas syaitan, dan agar senantiasa kita yakin bahwasanya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.